Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak akan membawa materi yang berjudul Kehidupan Politik dan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin. Judul ini Bapak angkat dari pokok materi kita seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tentang demokrasi terpimpin. Jika pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin, kalau sekarang kita akan membahas mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ya, selamat menyimak ya. Konsep pembahasan dalam materi ini, yang pertama yaitu kita akan membahas kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin itu seperti apa. Yang kedua, kehidupan ekonominya. Yang ketiga itu hubungan politik dan ekonomi dengan luar negeri. Jadi hubungannya antara Indonesia dengan luar negeri pada masa demokrasi terpimpin itu seperti apa sih? Nah, ketiga pembahasan ini yang nanti akan mendasari pembahasan kita pada slide-slide selanjutnya. Landasan pemerintahan demokrasi terpimpin seperti yang sudah Bapak tekankan pada pertemuan sebelumnya. Jadi demokrasi terpimpin itu menjunjung tinggi konsep yang namanya Manipal Usdek, dan Bapak tambahkan yaitu konsep mengenai Nasakom. Nah, kalau Manipal Usdek ini bentuknya itu sudah formal karena sudah dilegalitaskan oleh MPRS ke dalam garis besar haluan negara. Isinya itu kan mengenai acuan kita dalam membangun atau mengembangkan pembangunan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jadi pembangunan itu harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, terus mengacu kepada sosialisme Indonesia, terus demokrasi terpimpin, lalu ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia, disingkat USDEK. Nah, situlah menjadi pedoman atau acuan dari Presiden Soekarno selama memimpin masa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Lalu ada filosofis ataupun landasan non-formalnya yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, yaitu konsep Nasakom. Jadi konsep Nasakom bagi Presiden Soekarno itu penting. Untuk apa sih? Jadi untuk menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan-kalangan golongan Indonesia. Jadi Indonesia pada saat demokrasi liberal itu terbagi ke dalam 3 golongan yang sering bertengkar, baik dalam partai politik maupun dalam kancah sosial, yaitu golongan kaum nasionalis, kaum komunis, dan kaum agamis. Nah, Presiden Soekarno ingin menyatukan itu semua dalam konsep Nasakom. Nah, jadi nanti pemerintahan, landasan kebijakan, semuanya itu harus mengacu kepada keseimbangan Nasakom dan Manipal Usdek. Nah, di sini ada kebijakan-kebijakan politik yang akan dilakukan oleh demokrasi terpimpin nantinya. Nah, yang pertama itu, yang penting itu, kebijakan politik pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah menetapkan GBHN, garis besar haluan negara. Kalau berorganisasi pasti kenal yang namanya garis besar organisasi, garis besar aturan. Jadi itu yang menjadi landasan patokan untuk membuat aturan-aturan selanjutnya. Nah, jadi kalau misalkan Presiden Soekarno ataupun dari kementerian-kementerian di bawahnya ingin membuat suatu kebijakan, itu harus mengacu kepada garis besar haluan negara. Nggak boleh keluar koridor atau nggak boleh di luar konteks dari GBHN itu sendiri. Nah, GBHN atau garis besar haluan negara pada demokrasi terpimpin itu dicetuskan oleh Presiden Soekarno melalui judul pidatonya Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang melahirkan yang namanya Manipal Usdek. Pokoknya kebijakan pemerintahan harus mengacu kepada Manipal Usdek. Seperti itu. Lalu yang kedua, Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin membentuk MPRS, DPAS, dan DPRGR. Nah, kalau MPRS itu gunanya apa? Yaitu gunanya itu untuk melegalkan atau menetapkan garis besar haluan negara. Jadi biar nanti jalannya pemerintahan tidak ngawur. Jadi harus ditetapkan nih
pokok-pokok intinya kita mau menjalankan pemerintahan itu apa aja. Misalkan ya udah, yang penting kita harus ekonomi terpimpin, yang penting kita harus menetapkan Pancasila. Nah, itu dijelaskan oleh MPRS melalui penetapan garis besar haluan negara. Nah, selanjutnya ada DPAS. DPAS itu Dewan Pertimbangan Agung. S-nya itu sementara. Jadi MPRS dan DPAS itu masih bersifat sementara karena dibuatnya itu langsung oleh Soekarno, Presiden Soekarno. Nah, DPAS ini fungsinya apa? Fungsinya itu untuk memberi nasihat kepada Presiden mengenai keputusan-keputusan politik apa yang harus dijalankan. Nah, sebenarnya di sini ada sedikit pelanggaran konstitusi. Karena kenapa? DPAS itu kan bergunanya untuk memberi nasihat kan kepada Presiden. Nah, salahnya itu yang menjadi ketua DPAS itu justru Presiden Soekarno sendiri. Nah, masa Presiden Soekarno menasihati Presiden Soekarno sendiri? Nah, di situ dianggap sebagai pelanggaran konstitusi pada saat masa demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya itu pembentukan badan legislatif, yaitu DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Di sini dibedakan dengan DPR yang hasil pemilu tuh 1955. Presiden Soekarno itu sebenarnya sebelumnya sudah percaya dengan DPR tahun 1955. Namun DPR bentukan tahun tersebut tidak sinkron dengan jalannya pemerintahan Soekarno. Jadi pemerintahan Soekarno lagi-lagi bertindak mengambil kewenangannya itu secara sepihak dengan langsung membubarkan DPR. Sebenarnya membubarkan DPR itu tidak bisa asal karena harus ada persetujuan dari MPRS, DPAS ataupun ada yang namanya asas darurat. Presiden Soekarno langsung membubarkan DPR dan menggantikannya dengan DPR-GR. Nah, orang-orang dari kursi DPR tersebut, anggota-anggota DPR sebelumnya, protes dengan tindakan yang dilakukan Presiden Soekarno yang nantinya membentuk semacam oposisi yang namanya Liga Demokrasi. Nah, lalu selanjutnya ada penetapan Presiden seumur hidup. Lagi-lagi ini merupakan sebuah sebuah pelanggaran juga. Tapi namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak termasuk pelanggaran. Namun ini sama saja merobek asas demokrasi karena kesan dari seorang presiden yang menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup itu dianggap pada tahun tersebut itu melanggar demokrasi. Dan itulah awal muncul atau lahirnya bibit-bibit otoritarianisme dan diktator gitu. Lalu nanti karena memang sifat dari pemerintahan ini terpimpin atau terpusat, nanti akan ada beberapa pembubaran partai. Yang pembubaran partai yang terkenal itu yaitu pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Jadi Masyumi dan PSI itu salah satu partai yang memilih boikot setelah terjadinya pembubaran DPR. Dia kecewa DPR itu dibubarkan, akhirnya dia keluar boikot. Nah, lalu di situ Presiden Soekarno menganggap bahwa keluarnya Partai Masyumi dan PSI dan pemboikotan untuk tidak masuk ke DPR dianggap sebagai pengkhianatan. Dan lagi pula Partai Masyumi dan PSI dianggap ada kedekatan dengan pemberontakan PRRI dan Permesta. Pada akhirnya Partai Masyumi dan PSI dibubarkan pada tahun 1960. Nah, selanjutnya kebijakan politik lainnya adalah melantik Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Militer, itu tahun 1962. Jadi dalam kancah militer itu dibentuk 2 komando, ada Komando Koti, Komando Tertinggi, ada Kola, Komando Mandala. Nah, pada Koti itu hierarkinya itu Presiden Soekarno teratas untuk memimpin Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, dan Presiden Soeharto. Jenderal Soeharto itu belum jadi presidennya Soeharto. Nah, pada Kola, Komandan Mandala itu hierarki teratasnya Soeharto, karena Soeharto ditempatkan sebagai panglima untuk memimpin operasi Mandala untuk perebutan atau pembebasan Papua pada saat itu. Nah, yang terakhir yaitu menerapkan paham Nasakom.
Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi kebijakan politik pemerintahan demokrasi terpimpin itu tidak terlepas dari paham Nasakom itu sendiri. Jadi Presiden Soekarno melegitimasi bahwa pemerintahannya itu diperkuat oleh 3 ideologi penting, yaitu ideologi nasional, agamis, dan komunis. Namun nyatanya sebenarnya pada pemerintahan demokrasi terpimpin itu golongan Islam atau golongan agamis tidak terlalu dekat dengan Presiden Soekarno. Yang nantinya pada Gestapo G30S yang membuat perlawanan dengan Presiden Soekarno karena ketidaksetujuan dengan kedekatan komunis pada pemerintahan. Nah, ini struktur lembaga negara pada demokrasi terpimpin ya. Jadi hierarki atas itu yang tidak bisa diganggu gugat itu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kan ada Pancasila juga ya kan. Nah, di situ ada MPRS juga di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Fungsinya itu untuk menetapkan presiden, menetapkan garis besar haluan negara, tapi tidak mempunyai fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Jadi sebagai lembaga untuk menetapkan garis besar saja gitu. Nah, ini perangkat-perangkat pemerintahan yang vitalnya itu ya ada di DPR, DPAS, Presiden, BPK, dan MA. Nah, sebenarnya dari hierarki dan struktur lembaga negara ini semuanya itu sebenarnya tersentralitaskan oleh Presiden Soekarno, karena Presiden Soekarno sudah melegitimasi pemerintahannya itu harus terpimpin. Nah, kata terpimpin itu sangat identik dengan satu komando, sangat identik dengan otoritarianisme. Jadi semua kebijakan atau keputusan politik harus dengan persetujuan Presiden Soekarno, baik ekonomi, kan ekonomi terpimpin, baik politik dan lain-lainnya gitu. Jadi Presiden Soekarno sangat vital fungsinya, perannya pada demokrasi terpimpin ini. Makanya demokrasi terpimpin itu disebut juga sebagai eranya Presiden Soekarno, karena tidak ada golongan-golongan lain yang lebih mempunyai peran yang vital selain Presiden Soekarno. Meskipun nantinya akan ada 2 sayap yang selalu mendukung Presiden Soekarno dalam membuat kebijakan ataupun keputusan politik. Yang pertama adalah TNI Angkatan Darat, yang kedua adalah PKI. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan komparasi 2 kekuatan politik ya. Jadi setelah Presiden Soekarno menjalankan pemerintahan demokrasi terpimpin, lahirnya 2 institusi yang selalu mendukung dan dipercaya oleh Presiden Soekarno. Jadi diibaratkan itu burung Garuda. Presiden Soekarno itu badannya, DN Aidit itu adalah sayap kirinya, Abdul Haris Nasution itu adalah sayap kanannya. Jadi burung Garuda tersebut bisa terbang dengan tinggi dikarenakan ada 2 sayap yang saling melengkapi. Namun nyatanya konotasi melengkapi itu tidak bisa kita pahami secara utuh, karena realitasnya politik pada demokrasi terpimpin itu adalah sebuah persaingan antara TNI Angkatan Darat dan PKI. Nah, di situ TNI Angkatan Darat pada awalnya itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menertibkan PRRI Permesta yang selalu saja mencoba melakukan pembunuhan ataupun mensabotase pemerintahan. Nah, di situ TNI Angkatan Darat bertindak sebagai penyelamat dan dipercaya selalu oleh Presiden Soekarno, terutama untuk menegakkan paham Pancasila dan konsep Nasakomnya. Namun TNI Angkatan Darat tidak suka juga. Ternyata PKI pun sangat dekat dengan Presiden Soekarno dalam menentukan kebijakan. Salah satunya menggiring Presiden Soekarno untuk membuat poros Jakarta, Hanoi, Peking. Jadi saat itu tuh Presiden Soekarno sedang mengalami konfrontasi Malaysia, karena Malaysia itu membuat Federasi Malaysia, Semenanjung Malaysia, yang ternyata di belakangnya itu ada Australia dan Amerika. Nah, Inggris, Australia dan Amerika, orang-orang kolonialisme barat bagi Soekarno. Nah, dan Aidit itu menganggap bahwa memberi saran bahwa Presiden Soekarno bisa
mengalahkan ataupun menyingkirkan kolonialisme Barat di Semenanjung Malaya yang ingin dibangun oleh Malaysia dengan cara membuat persekutuan dengan negara-negara blok timur seperti Cina, Vietnam, dan Soviet. Pada akhirnya disitulah mulai kedekatan Presiden Soekarno dengan beberapa petinggi-petinggi blok timur. Nah, memang di saat situasi seperti ini tuh sedang situasi perang dingin, otomatis blok timur pun sangat senang jika ada beberapa petinggi negara yang ingin dekat dengan ideologi mereka seperti itu. Nah, pemerintahan demokrasi terpimpin yang kesannya itu sifatnya satu komando dan otoritarianisme dan terpusat, tidak semuluk-muluk bisa menertibkan yang namanya perbedaan ataupun perpecahan. Jadi perpecahan yang ada pada demokrasi liberal itu masih tumbuh pada demokrasi terpimpin. Nah, hal ini terjadi bisa kita lihat pada kejadian munculnya Liga Demokrasi. Nah, Liga Demokrasi ini lahir ketika DPR itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Nah, mereka itu menganggap bahwa tindakan Presiden Soekarno menghapus DPR itu sama saja melawan suara rakyat, karena DPR saat itu dipilih langsung melalui pemilu. Nah, sedangkan DPR GR ini langsung ditunjuk. DPR GR ini kan pengganti DPR yang sebelumnya kan, langsung ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno tanpa adanya persetujuan rakyat. Seolah-olah itu bukan demokrasi. Dan orang-orang yang ex dari DPR sebelumnya membentuk Liga Demokrasi sebagai protes atas matinya demokrasi yang dijunjung oleh Presiden Soekarno. Nah, langkah politik yang dianggap kelirunya seperti membubarkan DPR hasil pemilu. Terus kenapa harus menetapkan konsep Nasakom? Karena di Liga Demokrasi banyak dari partai-partai atau organisasi Islam yang tidak setuju berduduk dampingan dengan komunis. Yang ketiga, menetapkan Presiden Soekarno sebagai seumur hidup. Itu menurut mereka itu merupakan keputusan yang sangat gegabah dan sangat ambisius begitu. Namun akhirnya Liga Demokrasi ini dibubarkan ya oleh Presiden Soekarno, karena Presiden Soekarno itu mempunyai kewenangan di situ. Nah, selain oposisi Liga Demokrasi itu masih ada PRRI Permesta, pemberontakan itu masih ada. Nah, PRRI Permesta itu bentuk perlawanan terakhirnya yang sangat memuncak kemarahan Presiden Soekarno itu yaitu pada tahun 1962 di Kota Makassar. Jadi pas saat kunjungan Presiden Soekarno, di situ ada yang melempar granat lagi. Jadi kasusnya mirip kayak di tragedi Cikini. Pelemparan granat tersebut langsung dianggap sebagai Presiden Soekarno itu mengindikasikan adanya pemberontakan PRRI dan Permesta kembali. Akhirnya Presiden Soekarno meminta nasihat dari Den Aidit. Kira-kira siapa dalang di balik PRRI Permesta ini? Nah, Den Aidit itu merekomendasikan PSI, Partai Sosialisme Indonesia, dan Masyumi sebagai dalang di balik PRRI dan Permesta. Nah, PSI ini dipimpin oleh Sultan Syahrir dan ada anggotanya yaitu Sumitro. Nah, dua orang inilah yang ibaratkan mendapatkan dampak buruknya pada saat masa demokrasi terpimpin. Sumitro itu kalau adik-adik tahu itu ayah dari Pak Prabowo. Nah, beliau itu ahli ekonom, namun karena kedekatannya dengan PRRI Permesta karena dia anggota PSI juga, akhirnya menjadi buron. Tapi beliau itu memilih kabur ke negara-negara lain karena jika di Indonesia akan ditangkap langsung oleh Presiden Soekarno. Sama halnya dengan Sultan Syahrir selaku ketua PSI yang ditangkap dan dibuang oleh Presiden Soekarno. Nah, selanjutnya pada bidang ekonomi, demokrasi terpimpin itu mengedepankan yang namanya ekonomi terpimpin ya. Jadi sistem ekonomi itu ada yang namanya ekonomi terpimpin, ya ada yang namanya ekonomi terbuka,
Kalau ekonomi terbuka itu kan kesannya kapitalisme, seperti Amerika Serikat atau negara-negara liberal lainnya. Nah, Presiden Soekarno memilih ekonomi terpimpin karena latar belakang ideologis Presiden Soekarno seorang nasionalis Marhaenisme yang mengambil filosofisnya dari seorang petani bernama Marhaen yang menginginkan kesetaraan dan kesejahteraan. Jadi bagi Presiden Soekarno untuk membentuk kesejahteraan itu harus ada seorang pemimpin yang mampu mengatur secara sendiri, tidak dengan sistem multipartai. Maka dari itu Presiden Soekarno mempunyai keleluasaan untuk mengatur perekonomian dan secara terpimpin. Itu mirip dengan sistem ekonomi di Soviet, di Kuba, Vietnam, dan Cina pada saat itu. Nah, emang situasinya pada saat demokrasi terpimpin itu sedang mengalami fase krisis karena adanya inflasi, tingkat inflasi yang tinggi saat itu, dan kemiskinan, kenaikan harga, yaitu yang menjadi pusat pembahasan, pokok pembahasan Presiden Soekarno untuk mengatasi perekonomian pada demokrasi terpimpin. Nah, ada dua kebijakan ekonomi penting pada Presiden Soekarno untuk mengatasi pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama itu ada kebijakan Sanering. Jadi kebijakan Sanering ini dibentuk untuk mengatasi inflasi dengan cara memotong nilai uang sehingga daya beli masyarakat menurun. Nah, kalau Sanering ini itu merupakan pemotongan nilai uang ya, sehingga daya beli uang terhadap barang dan jasa itu turun. Seperti misalkan uangnya itu Rp10, nah harganya itu tetap 10.000, berbeda dengan redenominasi. Kalau redenominasi itu uang Rp10, harga Rp10. Maka dari itu nanti mata uang itu akan dicetak mata uang yang baru. Sebelumnya itu misalkan ada 10.000, di kebijakan redenominasi itu digantikan dengan mata uang Rp10, Rp50. Jadi Presiden Soekarno itu pada kebijakan redenominasi ini ingin perekonomian itu jumlah mata uang itu menurun. Kan inflasi itu disebabkan oleh mata uang yang beredar. Nah, cara untuk mengatasi itu semua yaitu menurunkan mata uang dengan cara redenominasi, menyederhanakan mata uangnya. Yang tadinya 100.000 menjadi Rp100. Nah, tapi di situ Presiden Soekarno mau nggak mau mencetak uang yang baru, yang pada akhirnya mencetak uang yang baru juga memperbanyak peredaran uang. Nah, inflasi pada saat itu ya tidak bisa teratasi akhirnya karena kebijakan ini tidak sinkron dengan keadaan nantinya gitu. Nah, selanjutnya untuk membangun perekonomian juga Presiden Soekarno membangun proyek mercusuar. Sebenarnya proyek mercusuar ini tidak ada relasi atau relevansinya dengan bidang ekonomi. Namun di sini Presiden Soekarno ini ingin meletakkan investasi bagi Indonesia kelak agar dikenal ataupun disenggani oleh negara-negara lain. Kan Presiden Soekarno pada saat demokrasi terpimpin itu mengalami beberapa operasi militer, dan operasi militer itu membutuhkan beberapa dana banyak kan. Tidak hanya dana, bantuan logistik, bantuan militer pun itu termasuk bantuan yang sangat dibutuhkan pada saat operasi militer ini. Jadi operasi militer nanti yang akan dihadapi oleh Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu ada konfrontasi Malaysia, terus ada pembebasan Irian Barat. Nah, kedua kejadian itu ataupun proses konfrontasi itu harus mengeluarkan banyak dana. Dan salah satu cara untuk mengundang dana tersebut masuk ke Indonesia yaitu menjadikan Indonesia seolah-olah negara yang pantas untuk didanai. Nah, pantas didanai itu dengan cara apa? Dengan membangun proyek mercusuar. Proyek mercusuar itu bagi Presiden Soekarno itu akan mengangkat citra Indonesia agar dikenal oleh mancanegara.
Nanti proyeknya itu ada Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monas meskipun belum jadi seutuhnya, dan pusat pertokoan di Sarinah. Nah, kalau politik luar negerinya Indonesia itu seperti yang kita bahas tadi, jadi Presiden Soekarno itu sangat dekat dengan Blok Timur. Nah, pada Blok Timur ini kenapa Presiden Soekarno sangat dekat? Salah satunya Presiden Soekarno sangat membenci yang namanya negara-negara bekas pelaku kolonialisme. Biasanya itu negara-negara Eropa, makanya Presiden Soekarno itu menggeneralisir negara-negara Eropa itu sebagai negara neokolonialisme. Maka dari itu Presiden Soekarno itu lebih dekat dan lebih condong kepada negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet, RRC, Vietnam, dan Korea Utara. Dan kebenciannya kepada negara-negara Barat itu sebenarnya bisa dilihat pada sektor sosial dan budaya. Salah satunya itu kebenciannya pada budaya-budaya Barat. Nanti lagu-lagu Barat, gaya perpakaian Barat itu dilarang pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kalau adik-adik tahu, band The Beatles itu muncul Koes Plus itu kan muncul pada masa demokrasi terpimpin, era akhir lah, sekitar 1964. Mereka itu sempat dipenjara pada masa demokrasi terpimpin karena bergaya atau mengangkat genre musik itu seperti The Beatles. Itu kan bergaya Barat kan di situ. Nah, di situ mengindikasikan bahwa Presiden Soekarno sangat membenci negara Barat sampai ke akar-akarnya. Nah, ini foto di samping ini contoh Presiden Soekarno itu sangat benci sekali dengan gaya budaya Barat, bangsa Barat gitu. Makanya ada yang memberi pendapat bahwa secara sejarah pun Presiden Soekarno lebih senang dijajah Jepang daripada Belanda, seperti itu. Lalu nanti Presiden Soekarno membentuk NEVOS karena kekecewaannya dengan PBB yang mendukung pembentukan Federasi Malaysia yang didalangi oleh negara-negara neokolim. Akhirnya Presiden Soekarno membentuk tandingannya NEVOS. NEVOS itu negara-negara yang anti kapitalis dan kolonialis, negara-negara dunia ketiga. Nanti ada negara-negara dari Afrika, ada India dan segala macam. Biasanya bekas-bekas jajahan, disebutnya negara dunia ketiga kalau negara-negara bekas jajahan. Nah, nanti dihimpun oleh Presiden Soekarno dalam NEVOS. Mungkin segitu ya yang bisa Bapak sampaikan. Nanti sehabis pelajaran kita tunggu diskusinya dan Bapak tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak akan membawa materi yang berjudul Kehidupan Politik dan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin. Judul ini Bapak angkat dari pokok materi kita seperti yang sebelumnya sudah kita bahas,